Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua, siswa SMP Negeri 1 Jatisari. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran PPKN atau selamat bertemu dengan Ibu Yarni. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir agar kalian tidak dianggap tidak hadir ya. Isi daftar hadir sesuai dengan mata pelajaran dan jam pelajarannya, karena di sini untuk melatih disiplin kalian dalam pembelajaran. Nah, kenapa Ibu sampaikan sekarang dengan ingin berbicara ya? Bukan berarti Ibu ingin banyak mejeng dan sebagainya, tapi Ibu ingin mengingatkan kembali, ingin mempertegas. Mudah-mudahan dengan tambahan Ibu bicara di sini, kalian bisa lebih paham tentang pembelajaran ini. Nah, kita ingat kembali pelajaran minggu yang lalu, yang kita bahas adalah penerapan nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan ya. Nah, penerapan nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan itu diwarnai dengan terjadinya berbagai macam pemberontakan ya. Mulai dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun, lalu juga pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam di Jawa Barat, lalu pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan di Maluku, lalu pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi dan di Sumatera, dan pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, ya, mengatakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kalau kita simpulkan bahwa dari pemberontakan itu sebetulnya mereka itu ingin mengganti dasar negara Pancasila ke dasar ideologi lainnya ya. Yang PKI Madiun ingin mengganti ideologi ke komunis, yang DITII ingin mengganti ideologi Pancasila ke ideologi Islam, yang APRA ingin mempertahankan negara federasi bentukan Belanda hasil KMB, lalu yang PRRI Permesta itu sebetulnya adalah koreksi terhadap pemerintahan Soekarno yang hanya memperhatikan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kurang diperhatikan. Nah itu ya. Lalu sebetulnya di sini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah pada tahun 1949. Nah, 1949 ini jadi selama kita awal kemerdekaan ini, Belanda itu tidak pernah atau belum mau mengakui kemerdekaan atau kedaulatan bangsa Indonesia. Sehingga mereka mengadakan penyerangan terus, mengadakan agresi terus. Nah, yang akhirnya pertikaian dengan Belanda itu bisa diakhiri dengan suatu konferensi pertemuan antara Indonesia dengan Belanda, yaitu yang disebut dengan konferensi meja bundar. Nah, di antara isi dari konferensi meja bundar tersebut, di antaranya adalah Belanda mau mengakui kedaulatan NKRI menjadi negara kesatuan jika bentuk negara berubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ke dalam bentuk federasi, yang akhirnya disetujui. Tetapi sebenarnya ini ada dua tujuan ya, ada tujuan yang berbeda. Nah, Belanda ingin mengganti bentuk negara dari NKRI ke federasi supaya mudah dipecah-pecah. Karena bentuk negara federasi itu ada negara di dalam negara. Jadi suatu negara
terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, kalau terdiri dari beberapa negara bagian, menurut Belanda bahwa itu mudah untuk dipecah belah. Belanda ingin eh, mengulang kembali, menanamkan divide et imperanya, pecah belah lalu kuasai atau politik adu domba. Tetapi bagi bangsa Indonesia ya, Konferensi Meja Bundar bentuk negara RIS itu adalah salah satu batu loncatan yang suatu saat jika Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia, maka bentuk negara akan kembali lagi ke NKRI. Nah, dalam itu hal ini dibuktikan ya. RIS itu Republik Indonesia Serikat itu hanya bertahan 8 bulan ya. Dari Desember 49 sampai 17 Agustus 1950. Nah, dari 17 Agustus 1950 maka bentuk negara berubah lagi menjadi NKRI. Nah, jadi begini ya, anak-anakku. Jika bentuk negara berubah, maka akan otomatis undang-undang dasarnya pun akan berubah. Nah, sama juga ya. Waktu NKRI, undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, tahun 49 berubah bentuk negaranya menjadi RIS. Maka undang-undang dasarnya disebut Undang-Undang Dasar RIS atau Konstitusi RIS. Nah, 17 Agustus 50 kembali lagi ke NKRI. Maka undang-undang dasarnya pun berubah. Yang tadinya Konstitusi RIS berubah menjadi UUDS sementara tahun 50. Nah, jadi pada saat tahun 50 sampai tahun 59, Undang-Undang Dasar kita adalah bersifat sementara. Nah, pada masa ini ya, masa awal kemerdekaan ini, pada tahun 1955 terjadi pemilu yang pertama di Indonesia. Nah, pemilu yang pertama ini 2 tahap ya, 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat dan tahap kedua adalah untuk memilih badan konstituante. Nah, di sini ada dijelaskan, kemarin ada bacaan, apa itu badan konstituante? Nah, badan konstituante itu adalah badan pembuat undang-undang dasar. Nah, kenapa harus dibentuk badan konstituante ya? Nah, karena undang-undang dasarnya pada saat itu tahun 55 masih menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 50. Jadi kalau ada undang-undang dasar sementara berarti harus ada undang-undang yang bersifat tetap. Sehingga tahun 55 itulah dipilih badan konstituante, dibentuk badan konstituante. Nah, apakah dari tahun 55 sampai tahun 59 ini badan konstituante dapat bekerja sebagaimana mestinya? Ternyata badan konstituante itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Di sini dikatakan, anggota badan konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, krisis keamanan. Nah, sehingga hal itu dianggap membahayakan negara. Sehingga pada tanggal 5 Juli 59, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Nah, apa itu isi dekritnya? Isi dekrit di sana yang pertama adalah pembubaran badan konstituante. Kata Soekarno, geus bubarkan saja. Kenapa dibubarkan? Karena memang badan konstituante tidak mampu membuat undang-undang dasar yang baru. Kenapa tidak mampu? Karena di dalam keanggotaan badan konstituante itu banyak terdiri dari berbagai partai yang tidak sejalan. Mereka belum bisa membina persatuan dan kesatuan. Nah, lalu karena badan konstituante dibubarkan, maka perlu adanya undang-undang dasar baru. Sehingga Bung Karno menyampaikan dekrit yang kedua, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah,
Waktu itu belum ada kelembagaan, maka yang ketiga segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Itu isi dekrit dalam rangka, katanya ya, dalam rangka demokrasi terpimpin. Nah, ini dimulailah maka awal daripada Orde Lama. Itu ya, dari flashback tadi, dari pertemuan pertama tadi bisa disimpulkan ya, semua pemberontakan yang terjadi itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengganti dasar negara Pancasila ke ideologi yang mereka inginkan sesuai dengan pemberontakannya. Tuh. Nah, sekarang masuk ke periode Orde Lama. Pada Orde Lama ini adalah tahun 1959 sampai 1966. Nah, periode Orde Lama ini sering dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Yang pada waktu itu pemimpin negara adalah Presiden Soekarno. Jadi segala sesuatu tergantung kepada Bung Karno. Gitu ya. Nah, lalu pada masa Orde Lama di sini, walaupun ya konstitusi negara sudah kembali ya, undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat banyak penyimpangan. Tadi kan di dekret Presiden 5 Juli 59 dinyatakan bahwa berlakunya kembali ke UUD 1945. UUD 1945 sudah berlaku, tetapi pelaksanaannya masih terdapat banyak penyimpangan. Ya. Oke, penyimpangannya apa saja? Penyimpangan terhadap UUD 45. Di sini diantaranya adalah yang pertama, Presiden Soekarno dianggap sebagai presiden seumur hidup. Nah, kenapa Presiden Soekarno ini dianggap presiden seumur hidup ini dianggap menyimpang dari UUD 45? Karena UUD 45 menyatakan masa jabatan presiden itu 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih kembali. Tapi pada kenyataannya waktu itu Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Lalu penyimpangan berikutnya adalah Presiden mengeluarkan Penpres penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 tanggal 5 Maret 60 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55. Jadi pada intinya yang penyimpangan kedua ini adalah Presiden membubarkan DPR. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena DPR dan Presiden itu kedudukannya sejajar, jadi tidak bisa saling membubarkan. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, Presiden membentuk MPRS. Yang anggota-anggotanya adalah anggota DPR GR, utusan daerah, utusan golongan. Nah, di sini pada intinya Presiden membentuk MPRS. Ini dikatakan juga menyimpang karena MPR itu pilihan rakyat, bukan dibentuk oleh presiden. Itu dikatakan menyimpang ya. Yang berikutnya yang keempat, ini yang paling bahaya ya. Terjadinya nasakom, nasional, agama, komunis di seluruh aspek kehidupan. Pokoknya semuanya nasional. Kalau masalah nasional ya, kalau nasional di aspek itu tidak ada masalah. Karena memang kita harus nasionalisme, harus cinta tanah air. Itu tidak menyimpang sebetulnya. Agama juga tidak menyimpang. Karena dasar negara kita adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak menyimpang. Nah, yang penyimpang itu adalah diperbolehkannya komunis. Hidup di bumi Pancasila yang mengakui adanya Tuhan sebagai sang pencipta. Kenapa komunis dikatakan menyimpang? Karena asas komunis inilah. Asas komunis itu asas utamanya adalah ateis. What is the meaning ateis? Apa itu ateis? Ateis itu adalah tidak mengakui adanya Tuhan.
Nah, ini yang bahaya, yang komunis inilah ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Penyimpangan berikutnya adalah hak budget. Hak budget itu hak anggaran. Ditulisannya budget ya, dibacanya budget ya. Hak anggaran tidak berjalan. Artinya pemerintah maupun DPR tidak terencana dalam menyusun anggaran ya. Pokoknya semau gue. Nah, puncak dari semuanya ini, puncak dari penyimpangan terhadap UUD 145 ini adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Ini akibat apa? PKI ini memberontak. Akibat tadi adanya Nasakom, adanya komunis diperbolehkan tumbuh hidup di Indonesia. Yang akibatnya PKI pada kurun waktu 17 tahun ya, tadi 48 ke 65 mereka memberontak. Ini ingin menjadikan negara kita itu adalah negara komunis yang berkiblat ke Uni Soviet. Nah, ininya. Tapi alhamdulillah ya, pemberontakan G30 SPKI ini dapat diatasi, dapat digagalkan, dapat ditumpas karena jasa-jasa dari seorang Panglima Kostrad waktu itu yang dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Nah, lalu di sini sebelum masuk ke Orde Baru ya. Nah, dengan berakhirnya atau dengan pemberontakan PKI tersebut, maka berakhirlah kekuasaan Orde Lama. Nah, yang pada waktu itu pemberontakan PKI itu membawa dua akibat. Ya, dua akibat. Akibat pertama yaitu bagi partainya sendiri. Apa itu akibatnya? Yaitu dibubarkan PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Itu akibat bagi PKI ya. Lalu akibat bagi Presiden Soekarno apa? Akibat bagi Presiden Soekarno ya, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaan dari Presiden Soekarno waktu itu berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Nah, hal ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya TAP MPRS nomor 9 MPRS tahun 66 tanggal 20 Februari 67. Apa isinya di sana? Yaitu tentang pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor tadi ya yang sudah Ibu sebutkan. Nah, lalu tanggal 7-nya ya, tanggal 7 Maret 67 TAP MPRS dikeluarkan, TAP MPRS nomor 33 MPRS garis 67 yang berisi tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan pengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilihan umum. Nah, disitulah maka Orde Lama tumbang dengan segala penyimpangannya, maka muncullah Orde Baru. Nah, itu. Tokoh Orde Lama, perlu diingatkan siapa tokoh Orde Lama? Tokoh Orde Lama itu adalah Soekarno. Nah, sedangkan tokoh Orde Baru nanti yang akan muncul yaitu adalah Soeharto. Ya, itu. Lalu kalau kita flashback, siapa dari pencetus demokrasi terpimpin? Pencetus demokrasi terpimpin adalah Soekarno-Soeharto. Maka pencetus demokrasi terpimpin adalah Soekarno. Sedangkan masih tokoh Orde Lama juga Soekarno. Sedangkan tokoh Orde Baru adalah Soeharto. Nah, di sini kita masuk ke Orde Baru. Nah,
Orde Baru misalkan era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu tahun 66 sampai 68 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsepnya yaitu demokrasi Pancasila ya. Nah, apa visi utama dari Orde Baru? Nah, visi utama dari Orde Baru yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Apakah benar itu visinya sesuai dengan kenyataan? Mari kita lanjutkan. Masih siap mendengarkan penjelasan Ibu? Siap. Oke. Nah, di sini dari Orde Baru pun sama ya. Ada hal positif, juga ada hal negatif. Nah, mana hal positif? Mari kita bahas. Di sana katakan Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik ya, dari yang tadinya bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno menjadi lebih demokratis. Yang tadinya tergantung pemimpin setelah menjadi Orde Baru rada demokratis, katanya lebih demokratis. Nah, lalu di sini ada nilai positif dari Orde Baru ya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang oleh rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Apa sebabnya? Tanya ya. Yang pertama, berhasil membubarkan PKI. PKI berhasil ditumpas. Kamu udah lihat kan film pengkhianatan G30 SPKI? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, lalu berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri. Nah, pada saat Presiden Soeharto itu memerintah, stabilitas keamanan negara Indonesia itu merupakan negara teraman di dunia. Ya, hebat kan? Nah, hebat. Oke, ini positif kan? Yang positif ya hebat. Oke. Berikutnya, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Karena di sini pembangunan itu direncanakan ada pembangunan jangka pendek 1 tahun, ada pembangunan jangka menengah dengan repalitanya pembangunan 5 tahun, ada juga jangka panjang yang pembangunan 20 sampai 25 tahun. Jadi terencana apa yang akan dibangunnya dalam repalita. Nah, berikutnya adalah program pembangunan tertuang dalam suatu garis-garis besar yang dinyatakan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Jadi dicatat program pembangunan itu ya, dibukukan mulai dari rencana sampai pelaksanaannya. Itu nilai positif dari pemerintahan Pak Harto ya, dari pemerintahan Pak Harto. Dari pemerintahan Orde Baru yang tokoh terkenalnya adalah Pak Harto, Jenderal Soeharto. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah perwujudan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara itu tentu mengalami pasang surut. Jadi pada zaman Orde Baru pun tidak semuanya berjalan lancar atau berjalan secara positif. Tetap saja ada kekurangannya. Apa saja kekurangan atau kelemahannya? Nah, kekurangan atau kelemahan daripada Orde Baru kita lihat ya. Yang pertama adalah lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Jadi semuanya seolah terpusat pada presiden. Yang kadang-kadang DPR, MPR, BPK itu hanya paduan suara. Maka waktu itu sampai musisi Iwan Fals ya menciptakan lagu katanya wakil rakyat hanya paduan suara.
yang semuanya sebetulnya juga seolah-olah kalau kata kasarnya nggak enak, takut sama presiden ya. Karena waktu itu presiden adalah pengontrol utama dari lembaga-lembaga lainnya. Yang berikutnya, yang masih kelemahannya, kebebasan politik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Waktu itu hanya 3 partai, yaitu yang ada P3, sekarang masih ada P3 ya. Lalu Golkar, Golongan Karya, dulu namanya, sekarang menjadi Partai Golkar. Dan PDI, yang sekarang menjadi PDI Perjuangan. Tidak boleh lebih dari 3. Dan pemilu itu sangat ketat. Harus Golkar yang menang. Gitu ya. Jadi seolah-olah ada penekanan terhadap partai lain. Nah, berikutnya kita dibatasinya kebebasan pers atau kebebasan berpendapat. Kalau ada koran, surat kabar, televisi yang tidak cocok dengan pemerintah, memberitakan hal-hal yang negatif tentang pemerintah, izin penerbitannya langsung dicabut. Nih lihat tuh, banyak kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izinnya. Berarti di situ ada pembatasan terhadap kebebasan berpendapat ya. Ini tidak sesuai dengan pasal 28 ya. Berikutnya, beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Jadi kalau ada aktivis politik yang protes, yang menghina, apalagi zaman seperti sekarang menghina, langsung hilang entah kemana. Tuh ya. Nah, lalu munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Seperti ada kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap hak asasinya dibatasi. Jadi mereka protes langsung diamankan ya, entah kemana tuh. Dan puncaknya ini yang membuat rakyat murka itu adalah terjadinya KKN hampir semua di lembaga negara. Apa itu KKN? Yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Ini membuat muak rakyat. Korupsi, pencurian, kolusi, bekerja sama dengan hal yang tidak baik. Nepotisme adalah menempatkan seseorang di tempat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan karena ada ikatan saudara. Nah, ini semua dari 1 sampai 7 dan lain-lain ini membuat rakyat muak. Dan juga waktu itu Pak Harto ini berkuasa lebih dari 6 periode. Sebetulnya kalau dilihat-lihat UUD 1945 itu tidak salah. Karena dalam itu menyatakan masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Cuma itu. Jadi sampai 6 kali pun dipilih kembali. Tapi ternyata semakin lama orang berkuasa, semakin tidak sesuai dengan jiwa demokrasi. Dan semua ini adalah bahaya. Hal ini dianggap bahaya, maka rakyat marah pada tahun 1998. Rakyat marah dan mengharapkan Pak Harto lengser atau turun dari jabatannya sebagai presiden. Maka pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya, mengundurkan diri, ya. Maka berakhirlah masa pemerintahan dari Orde Baru atau masa pemerintahan dari Presiden Soeharto. Nah, itu untuk pertemuan pertama sebetulnya untuk pertemuan kedua yaitu sampai dengan masa Orde Baru. Nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yaitu pada masa reformasi ya.
Atau pada masa reformasi mau sekalian Ibu bicarakan pada hari ini ya, tinggal sedikit lagi. Nanti materinya tinggal dicatat atau di print out ya pada masa reformasi itu ya. Boleh ya? Nanti pertemuan ketiga selain membahas masa reformasi ini, insya Allah kalian yang sudah terbiasa bergabung dengan Edmodo nanti akan bergabung di latihan PH1 di Edmodo ya. Materi berarti dari perwujudan nilai-nilai Pancasila mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kalau begitu baik dilanjutkan dulu sama Ibu ya sekalian untuk masa reformasi. Nah, pada masa reformasi itu dimulai dari lengsernya Presiden Soeharto ya, tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada masa reformasi di sini ya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Apa tantangannya? Nah, tantangannya sudah bukan lagi pemberontakan yang ingin mengganti ideologi. Sudah enggak memberontak ganti ideologi, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Tadi karena reformasi. Re itu pergantian formasi, pergantian tempat. Ayo dirubah. Jangan seperti Orde Baru. Kita dukung kebebasan karena di antaranya salah satu agenda reformasi itu adalah kebebasan pers, cabut dui fungsi ABRI, lalu amandemen UUD 45, semuanya itu dilaksanakan akhirnya pada reformasi itu. Tetapi dalam hal ini kebebasannya malah kebebasan yang berkebablasan, ya enggak? Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalian tahu sekarang ya, setiap kebijakan kadang bebas, presiden sering dihina, presiden sering dilecehkan, gubernur, bahkan bupati. Walaupun secara tidak langsung mereka di sosmed, di segala sesuatu, apa yang dilakukan pemerintah selalu dicerca. Nah, itu dari akibat kehidupan yang serba bebas, ya. Mudah-mudahan kalian bebas tapi tetap bertanggung jawab dan terbatas ya. Oke. Kebebasan tersebut ya, memang di satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat agar masyarakat kreatif sebetulnya untuk hal-hal yang baik. Tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan masyarakat Indonesia. Nah, apa hal negatif yang timbul sebagai akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas? Di antaranya ngeri ini banyak ya. Munculnya pergaulan bebas. Ngeri. Mudah-mudahan kalian, kita semua terhindar dari semua ini. Bebas melakukan segala sesuatu, muncul peluang bebas antara laki-laki dan perempuan. Sampai belum nikah, sudah melakukan pelanggaran atau pacaran yang terlalu bebas. Mudah-mudahan tidak sampai dilakukannya oleh kalian. Lalu pola komunikasi yang tidak beretika. Ya ini yang gimana pola komunikasi yang tidak beretika ini? Penghinaan terhadap pemimpin. Ya, ini contohnya. Etikanya kurang gitu ya. Lalu peredaran narkoba dan miras. Peredaran narkoba semakin ini peredaran narkoba dan minuman keras itu. Karena dianggap bebas. Lalu terjadi anarkisme dan vandalisme, terjadi kekerasan. Jadi salah sedikit berantem. Salah sedikit emosi. Nah, di sini akan memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tawuran pelajar. Sebentar-sebentar antara grup ini pelajar sekolah satu dengan sekolah lain tanpa tahu apa yang mereka perebutkan, mereka bertawuran. Ini karena konsep kebebasan yang tanpa batas ini ya. Tuh. Nah, itu adalah
hal-hal negatif akibat dari kebebasan yang tanpa batas. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti tadi yang Ibu sebutkan ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi. Apa tantangannya sekarang? Penerapan Pancasila di era reformasi ini. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Tersulut emosi antara suku yang lain dengan suku yang satu dan suku yang lain. Akhirnya mereka tawuran. Ya, pertikaian antar warga. Lalu konflik di beberapa daerah, tawuran pelajar, tindakan kekerasan dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Ngeri ini konflik-konflik di sini. Lalu di sini wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai Pancasila lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi seolah-olah mereka itu tidak peduli kadangnya, sudah tidak peduli lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Mana sih Pancasila itu sebenarnya kayak apa? Mereka tidak paham. Bahkan kadang-kadang sikap kepada orang tua pun kurang sopan. Nah itu ya. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua tantangan-tantangan penerapan Pancasila reformasi ini ya. Terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Sini katakan, selain tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan yang sangat cepat dan mendasar. Persaingan antara kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara adalah melalui penyusupan ideologi. Bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kita nggak terasa ya, kita itu sudah dijajah budaya. Betul nggak? Dijajah makanan. Kita sekarang sudah kurang suka minum cendol dawet ya dibandingkan dengan milkshake. Kita akan milih milkshake dibandingkan dengan cendol. Betul nggak? Kita tidak terasa itu. Tapi selama itu masih sesuai dengan kepribadian bangsa tidak masalah. Yang bermasalah itu apabila sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Tuh, cara berpakaian kita. Kita sudah berkiblat ke dunia barat yang terbuka, yang lekbong, keleka tembong, ya tidak. Kita tidak tidak sadar itu sebetulnya adalah penjajahan secara budaya. Nah, jadi hal ini kalau budaya asing yang masuknya yang negatif ya kita filter, kita hindari. Tapi kalau selama masih positif, orang asing tuh banyak kok budayanya yang positif, misalnya disiplin, tepat waktu, kerja keras. Itu yang harus kita ambil. Sementara yang negatif-negatifnya misalnya yang minum-minuman keras, yang narkoba, yang kebebasan seks, itu yang harus kita hindari. Itu ya. Jadi dalam hal ini bagaimana cara untuk kita tetap bisa melawan dalam hal ini, melawan tadi penjajahan secara tidak langsung, maka di sini dikatakan diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan terus melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aspek kehidupan. Insya Allah selama kita berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, dan berpegang teguh kepada nilai-nilai keagamaan yang kita anut, insya Allah kita bisa menghadapi semua tantangan, hambatan, gangguan. Nah, cukup sampai di sini pertemuannya ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga disatukan. Nanti boleh materinya dicicil mencatatnya. Boleh di print out juga. Simpan saja untuk catatanmu. Nanti kalau kamu nilai ulangannya jeblok, nilai ulangannya di bawah KKM, nilai PPKN itu kalian harus minimal harus 85 ya. Paling sedikit harus 85. Walaupun KKM-nya 77, tapi untuk nilai PPKN itu harus kategori B baik. Kategori B atau kategori baik itu
adalah 85. Karena kalau 77 sebetulnya itu sudah mencapai KKM, tapi belum kategori baik, masih kategori C, cukup. Jadi, pada saat nanti kalian mengerjakan latihan di aplikasi Edmodo, diusahakan punya unduh aplikasi Edmodonya ya semuanya. Nanti hati-hati menjawabnya, harus baca dulu sehati-hati mungkin. Setelah itu baru dijawab. Karena untuk menjawab di Edmodo tidak bisa diulang. Ya, hati-hati, boleh lihat catatannya, boleh lihat supaya nilainya lebih dari 85. Oke, Ibu cukupkan sekian. Mungkin kalian bosan, mudah-mudahan tidak ya, mendengarkan Ibu yang berceloteh. Sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalian bisa japri saja lewat WA. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.